Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu tenses yaitu simple past tense. Di sini saya akan menyertakan contoh kalimat bagaimana dalam penggunaan kalimat verbal dan kalimat nominal di dalam simple past tense. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai. Simple past tense dalam bahasa Indonesia, waktu lampau sederhana, yaitu tenses untuk menunjukkan bahwa suatu perbuatan kegiatan situasi terjadi pada waktu lampau dan berakhir pada waktu tertentu di waktu lampau dan waktu terjadinya diketahui. Berikut ini adalah rumus simple past tense yang terdiri dari rumus nominal dan verbal. Rumus nominal di sini terdiri atas subjek, kemudian ditambah to be, was atau were, kemudian ditambah dengan objek. Adapun rumus verbal terdiri atas subjek, kemudian ditambah verb to, kemudian ditambah objek. Perlu diperhatikan di sini, kalimat verbal tidak disertakan was atau were ya. Dia itu kalimat verbal karena kalimat yang mengandung kata kerja, jadi dia setelah subjek itu langsung diikuti oleh verb 2 atau verb to. Di sini saya lampirkan singkatan pada contoh kalimat yang akan saya tunjukkan pada slide selanjutnya ya. Ini adalah contoh rumus pola verbal. Perlu diperhatikan di sini, subjek untuk kalimat positif itu terdiri dari subjek, kemudian ditambah verb to. Untuk kalimat negatif, di sini subjek ditambah did, kemudian ditambah not, kemudian ditambah verb one. Untuk kalimat interrogatif, did diletakkan di muka, kemudian setelah itu diikuti subjek, kemudian verb one. Adapun untuk kalimat negatif interrogatif, did diletakkan di awal, kemudian ditambah subjek, dan kemudian ditambah dengan not. Kemudian ditambah dengan verb one atau verb 1. Contohnya di kalimat positif ini yaitu I ditambah verb 2 ya. Begitu juga dengan seterusnya. Perlu diperhatikan di sini, untuk kalimat nominal, untuk subjek I itu menggunakan was. Adapun untuk kalimat you Dewi yang menggunakan subjek you Dewi itu menggunakan to be were ya. Dan untuk subjek she he it itu menggunakan was. Nah, ini untuk kalimat nominal. Selanjutnya, tanda waktu atau time signal yang biasa digunakan dalam simple past tense yaitu sebagai berikut. Ini adalah beberapa contoh yang biasa atau yang sering digunakan di dalam penggunaan simple past tense atau kalimat simple past tense. Seperti yesterday, kemarin, yesterday morning, kemarin pagi, last Monday, Senin lalu, an hour ago, sejam yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, in 1998, di tahun 1998, dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada contoh kalimat. Di sini pada kalimat positif, the bus was 10 minutes late. Nah, kalimat nominal ini tidak mengandung kata kerja, jadi dia menggunakan was atau were ya. Nah, karena bus itu dia bisa disebut sebagai it, sebagai subjek it, jadi menggunakan was. The bus was 10 minutes late, yang artinya bus itu telah terlambat 10 menit. Mari kita identifikasi di sini. Karena kalimat di sini membutuhkan preposition, jadi ditambahkan the di sebelum subjek ya. Jadi bus the di sini sebagai preposition. Kemudian bus itu sebagai subjek, kemudian ditambah to be yaitu was, kemudian diikuti dengan objek yaitu 10 minutes late. Sini saya identifikasi ya untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan 10 sebagai noun, minutes sebagai noun. Kemudian late di sini sebagai adjektif. Kita masuk ke kalimat negatif, the bus was not 10 minutes late. Yang artinya bus itu tidak telah terlambat 10 menit. Nah, di sini perhatikan setelah was ditambah not ya. Setelah was ditambah not. The bus was not 10 minutes late. Untuk kalimat interrogatif, was diletakkan di muka subjek. Sini. Kemudian diikuti oleh the bus 10 minutes late. Was the bus 10 minutes late? Apakah bus itu telah terlambat 10 menit?
Kemudian pada kalimat negatif interrogatif, was the bus not 10 minutes late? Was diletakkan di muka, kemudian not-nya diletakkan setelah subjek ya, yaitu bus. Jadi bentuk pola rumusnya seperti ini. Was, were atau was, kemudian subjek, kemudian ditambah not ya. Berarti di sini was the bus not 10 minutes late. Seperti itu. Yang artinya, bukankah bus itu telah terlambat 10 menit? Atau bisa diartikan, apakah bus itu tidak telah terlambat 10 menit? Untuk contoh selanjutnya, masih contoh kalimat nominal. Di sini, you were born in 1994. Atau bisa juga, you were born in Surabaya. Tapi di sini saya memberikan contoh, you were born in 1994. Yang artinya, saya lahir di tahun 1994. Mari kita identifikasi di sini. Rumusnya yaitu subjek, were atau was, karena di sini dia subjeknya you, jadi menggunakan were ya. Jadi, you were born in 1994. You sebagai subjek, were sebagai to be, kemudian born in 1994 itu sebagai objek. Nah, di sini terdeteksi time signal yaitu in 1994 atau tanda waktu ya, yang biasa digunakan di dalam simple past tense, in 1994, time signal. Kemudian untuk kalimat negatifnya, I was not born in 1994. Saya tidak lahir di tahun 1994. Dan kalimat interrogatifnya, was I born in 1994? Apakah saya lahir di tahun 1994? Dan yang terakhir, kalimat negatif interrogatif, was I not born in 1994? Apakah saya tidak lahir di tahun 1994? Seperti itu ya. Masuk contoh kalimat verbal kali ini. Di sini pada kalimat positif, I bought a pencil 2 days ago. Yang artinya aku membeli sebuah pensil 2 hari yang lalu. Mari kita identifikasi di sini, I itu sebagai subjek, bought itu adalah verb 2 dari buy ya. Verb 2 dari verb buy. Verb 1-nya itu adalah buy. Kemudian diikuti dengan di sini. Itu sebagai artikel. Kemudian pensil sebagai noun. To noun, days itu noun, ago itu adalah adverb atau kata keterangan. A pencil 2 days ago ini adalah sebagai objek. Dan yang menandakan dia adalah simple past tense yaitu setelah subjek, kemudian diikuti dengan verb to. Kemudian diikuti dengan objek. Di sini kita dapat identifikasi adanya time signal ya di sini yaitu 2 days ago. Nah, ini adalah time signal dari simple past tense 2 days ago yang itu yaitu artinya 2 hari yang lalu. Time signalnya atau tanda waktu ya. Kemudian pada kalimat negatif, I did not buy a pencil 2 days ago. Nah, di sini pada kalimat negatif, bought itu berubah menjadi buy. Karena pada kalimat negatif simple past tense menggunakan verb one. Di sini saya bacakan sekali lagi, I did not buy a pencil 2 days ago, yang artinya aku tidak membeli sebuah pensil 2 hari yang lalu. Mari kita identifikasi pada rumusnya di sini, I sebagai subjek, kemudian ditambah did, kemudian ditambah not, kemudian ditambah verb one, kemudian ditambah dengan objek. Buy di sini sebagai verb one, kemudian a pencil 2 days ago sebagai objek di sini. Gitu ya, kira-kira. Kemudian pada kalimat tanda tanya atau kalimat interrogatif, did diletakkan di muka subjek. Did diletakkan di muka subjek, kemudian diikuti dengan subjek di sini I, kemudian menggunakan verb one ya, yaitu buy. Did I buy? Kemudian diikuti oleh objek a pencil 2 days ago. Did I buy a pencil 2 days ago? Artinya, apakah aku membeli sebuah pensil 2 hari yang lalu? Dan yang terakhir di sini kalimat negatif interrogatif atau kalimat negatif tanda tanya seperti itu. Di sini tinggal ditambahin not setelah subjek. Did I not buy a pencil 2 days ago? Seperti ini ya, did diikuti subjek kemudian ditambah not. Did I not buy a pencil 2 days ago? Apakah aku tidak membeli sebuah pensil
2 hari yang lalu. Sini kurang 2 ya. Taruh sini. Seperti itu. Kemudian kita masuk lagi contoh kalimat verbal yang lain. Di sini kita identifikasi I walked to school yesterday. Aku berjalan ke sekolah kemarin, yaitu I sebagai subjek, kemudian diikuti dengan verb to atau verb 2 di sini ya. Kemudian to school every day itu sebagai preposition, school sebagai noun, every day itu sebagai adjective sini. To school every day ini sebagai objek ya. Kemudian pada kalimat negatif, I did not walk to school yesterday. Aku tidak berjalan ke sekolah kemarin. Dan pada kalimat tanda tanya atau kalimat interrogatif, did I walk to school yesterday? Apakah aku berjalan ke sekolah kemarin? Dan yang terakhir, kalimat negatif interrogatif, did I not walk to school yesterday? Apakah aku tidak berjalan ke sekolah kemarin? Itu ya. Oke, bila dalam kalimat terdapat kata bantu seperti could, might, must, maka kata bantu itu ditambahkan not. Kalau untuk kalimat negatif ya. Contohnya seperti ini. We might not follow the testing last week. Yang artinya kita telah tidak boleh seharusnya ini ya. Telah tidak boleh mengikuti ujian itu minggu lalu. Kemudian yang contoh kedua, Tia could not come to my office yesterday. Tia telah tidak dapat datang ke kantorku kemarin. Itu. Kalau misalnya untuk kalimat positifnya, not-nya itu tinggal dihilangkan ya. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanda tanya, might-nya itu diletakkan di awal, kemudian diikuti oleh subjek. Seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.